Hello guys, welcome to channel Sasjep 419. Ini bukan channel radio ataupun channel-channel TV lainnya. Gue Jaihan dan kawan gue di dalam video ini, Novita. Konten ini mungkin tidak bermutu, tapi demi nilai semua orang pun menjadi sekutu. Mati lampu bukan menjadi alasan tentu. 2-3 tutup botol, tetap laksanakan protokol. Cinta mungkin sampai ke tulang, kata pamungkas. Tapi nasi bungkus Padang udah pasti jadi santapan jelas. So, let's go to the content guys. Now we will begin Part A with the first conversation. Part A. Number 1. Are the exams corrected yet? No, but they'll be corrected by noon. 第42課1番1. 漢字を覚えるためにどんなことをしていますか？ Sebelum ke Jepang, berapa lama kamu belajar bahasa Jepang? Aku sudah belajar selama 1 tahun 9 bulan. Aku belajar 5 kali dalam 1 seminggu selama 1 jam di Universitas New York. Bukannya bahasa Jepang yang kamu pelajari di universitas itu berbeda dengan bahasa Jepang yang kamu dengar di homestay? Iya betul, setelah 2 minggu tiba di Jepang, aku tidak mengerti bahasa Jepang yang keluarga aku ucapkan, dan itu adalah masalah besar. Aku selalu mengucapkan tolong ulangi lagi perkataanmu berkali-kali. Kumaha Jang? Kabar kumaha? Ya uak bawa iya tah, naon cucian. Cucian bersih ya mah. Kumaha? Sekolahna kumaha kamari? Aman teu? Yang baturan gitu. Aya perkenalan ya. Perkenalan oge. Wah mah teu beuki sih perkenalan gitu mah. Sok-sok weh eta formalitas gitu. Loh, wah mah. Iya, ulah diberantakin deui. Maneh teh karak di dieu, ulah diberantakin deui nya. Terus naon deui nya? Mun uwa aya ongkos gitu, mun uwa aya duit pasti uang bere. Kalem duit gitu mah nya. Nu bager di dieu. Saat berbicara dengan keluarga dan teman, aku biasanya tidak menggunakan kata-kata sopan, des, dan mas. Tapi berbicara dengan cara yang santai. Jadi awalnya mungkin akan agak sulit bagi mahasiswa yang hanya belajar berbicara dengan sopan di Amerika. Bagaimana rasanya hidup dengan keluarga angkatmu? Itu sangat menarik. Awalnya memang sulit karena banyak hal yang tidak aku mengerti dan itu menjadi sebuah masalah. Contohnya bagaimana? Contohnya, aku selalu merasa kesulitan di saat ibu aku setiap paginya bertanya, "Kamu mau pergi kemana hari ini? Dan jam berapa kamu pulang?" Pak, wah, kenapa sih Jan? Mau main? Kayak naon? Yuk, gua keur main dia. Mana ganggu gue. Tarik naon? Mau main. Gua ngomong apa sih? Kamu teh mau apa? Kamu mau apa? Mau main. Ah? Mau kemana? Mau main keluar. Main keluar sama teman. Oh ya udah. Jangan pulang malam-malam ya. Awas lu. Pergi bang. Iya. Sana. Minta duit. Minta duit. Ada aja ya, minta duit. Gak ada. Wah lagi nggak ada duit. Wah lagi nggak ada duit. Ntar aja. Engke wae. Minta ke abah. Iya. Yaudah. Salam. Umumnya, semua ibu di Jepang memang seperti itu. Tapi aku sudah menjadi mahasiswa. Kupikir tidak perlu bertanya sebanyak itu. Bukannya itu melanggar privasi ya?
Ibumu mengkhawatirkanmu, Han. Lalu ada lagi aturan yang mengharuskan aku pulang jam 10 malam. Itu juga jadi masalah. Oh iya, jam malam. Untuk perempuan ada jam malam ya? Butuh waktu 1,5 jam dengan kereta api dan bus dari rumah untuk ke kampus. Jadi meskipun aku mengadakan sebuah pesta atau mengikuti pesta di dekat kampus, aku tetap harus pulang jam 8.30 malam. Jadi aku tidak bisa berbicara santai dengan teman-temanku. Bukannya lebih baik kamu menelpon ibumu untuk mengatakan akan pulang terlambat? Iya, pernah sekali waktu itu aku menelpon ibu bahwa aku terlambat. Tapi ibu menungguku tanpa tidur hingga pukul 1 malam. Aku dimarahi agar pulang lebih awal. Tuh anak kampret baru balik. Awas baik, gue sabet. Kan buka pintu. Mau kemana lo? Hah? Lu ya. Mau kemana gue tanya? Hah? Gua suruh balik kagak boleh malam, lu balik siang. Iya. Maaf. Lu baru balik ya. Ngajar bener. Bis katanya nggak boleh pulang malam. Ya udah aku pulang pagi. Pulang pagi nanti diomelin juga. Ya udah pulang siang. Di mari udah syukur lu gua kasih makan lu ya di mari ya. Udah gua kasih tempat tidur lu. Lu udah gua kasih tempat tidur juga. Masih aja. Mau lu apa? Minta maaf dong. Lu mau minta maaf dong? Enggak bisa. Awas. Iya, maaf. Awas deh. Ganti baju, bro, ganti baju. Awas lu. Ganti baju. Ibumu ketat ya, tapi jika ibumu sibuk bekerja di luar, aku pikir tidak akan ada aturan jam malam. Selain itu, kereta yang padat pada jam sibuk akan sangat merepotkan dan menyulitkanku. Aku ada kelas bahasa Jepang setiap pagi dari jam 10 pagi. Jadi, aku naik kereta sekitar jam 8.30 pagi. Namun, keretanya selalu penuh dan sangat melelahkanku. Setiap harinya, pekerja kantoran di Jepang pergi bekerja dengan menaiki kereta yang penuh sesak. Pasti menyulitkan ya? Ya, betul. Sepertinya di Jepang banyak yang bekerja sebagai pegawai perusahaan ya. Ngomong-ngomong, rumah Jepang katanya tidak memiliki privasi. Seringkali mahasiswa Amerika yang berkata seperti itu. Tapi bagaimana dengan keluarga angkatmu, Han? Iya, aku pikir itu benar. Keluargaku masuk ke kamar tanpa mengetuk. Dan di kamar sebelah, aku dapat mendengar ayah serta ibu sedang berbicara. Lalu saat aku pergi ke kampus, ibuku selalu masuk ke kamarku dan membersihkannya. Padahal aku bisa membersihkannya sendiri. Di Amerika biasanya bersih-bersih 1 kali dalam seminggu. Tapi di Jepang, para ibu sering membersihkan rumah mereka. Beberapa ibu ada yang membersihkan setiap hari. Maka aku pikir wajar saja jika ibu membersihkan semua kamar. Aku pikir juga begitu. Lalu, aku juga punya kesulitan lain tentang kulkas pada awalnya. Kenapa? Ketika aku merasa lapar atau haus di malam hari, aku sering pergi ke dapur untuk mengambil makanan dari lemari es dan minum jus. Tapi ibuku tidak terlalu menyukai itu. Benar, mungkin lebih baik bertanya dulu sebelum makan atau minum kepada ibumu. Iyakah? Tetapi sebaliknya, ketika aku pergi ke rumah seseorang, apakah di Jepang boleh mengunjungi rumah orang tersebut tanpa menghubunginya terlebih dahulu? Teman dan paman ayahku pernah mengunjungiku tanpa menghubungiku sebelumnya. Semua orang bilang, karena dekat, aku akan berkunjung. Tapi karena kalian membawa oleh-oleh, kupikir kalian akan pulang lebih awal. Sebelum aku berkunjung, kupikir lebih baik memberitahu ibuku kalau aku akan datang lewat telepon. Untuk berkunjung tanpa mengabari adalah empati atau moyari, sehingga orang rumah yang akan dikunjungi tidak khawatir. Karena itu di pedesaan kamu bisa berkunjung tanpa menghubungi terlebih dahulu. Tapi sekarang di kota besar seperti Tokyo dan Osaka, aku pikir harus menghubungi melalui telepon terlebih dahulu sebelum berkunjung.
Aku pikir sekarang menghubungi melalui telepon juga termasuk komoyari. Iyakah? Aku tidak tahu. Hal menarik lainnya itu, sewaktu berkunjung ke rumah seseorang, sebaiknya melepas jas atau mantel sebelum membuka pintu. Membawa oleh-oleh, dan pada saat membawakan oleh-oleh, katakan, ini bukan hal yang luar biasa, namun tolong diterima ya. Orang yang mendapatkan oleh-oleh tidak langsung membukanya, biasanya menunggu setelah tamunya kembali. Di lain waktu, saat bertemu dengan seseorang setelah memberikan sesuatu, jangan lupa untuk bilang terima kasih untuk jamuannya atau pemberiannya. Sewaktu berbicara dengan orang, jangan melihat matanya, jadi lebih baik melihat leher atau kepalanya. Kamu memperhatikan banyak hal ya. Adat istiadat Jepang sangat berbeda dengan adat istiadat di Amerika. Jadi, aku benar-benar belajar banyak selama tinggal bersama keluarga angkatku. Halo, terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Gue harap sih nggak ada perjumpaan lagi sih kayak gini. Capek, tapi asik sih bikinnya.